Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6.625.294.190.469 rupiah 74 sen. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics. Berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan baru 3 bulan saya kira, November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih berapa? Mendekati 200.000.
Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22 ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya, saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing. Teman-teman, praktek laporan palsu atau under invoicing yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sebenarnya sudah terjadi selama puluhan tahun. Indonesia itu ibarat sebuah bank raksasa yang pintunya dibiarkan terbuka sementara penjaganya sibuk menerima uang suap untuk memejamkan mata. Kita tidak sedang berbicara tentang pencurian kelas 3, tapi kita berbicara tentang perampokan sistematis yang dilakukan oleh oligarki hitam dan para koruptor itu. Dan Presiden Prabowo telah memulai langkah yang sangat besar. Beliau tidak lagi percaya pada laporan asal Bapak Senang dalam negeri. Beliau memilih jalan gerilya intelektual, yakni dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kemarin. Pak Prabowo itu membeli data dari luar negeri untuk menelanjangi kebohongan di dalam negeri, khususnya terkait dengan praktek laporan palsu dalam ekspor maupun impor. Jika teman-teman menonton konten saya sebelumnya, sudah dijelaskan apa itu under invoicing, bagaimana cara kerja mereka, dan Presiden Prabowo membeli data transaksi ekspor impor itu dari lembaga internasional atau negara tujuan ekspor. Saat oknum pejabat melaporkan ekspor nikel Indonesia misalnya hanya 1 juta ton, Prabowo kemudian mengeluarkan data dari pelabuhan di Cina yang mencatat 10 juta ton nikel telah masuk dari Indonesia. Selisih 9 juta ton inilah yang selama ini dimakan oleh para oligarki hitam dan oknum aparat. Itulah praktek under invoicing yang sangat merugikan negara dan bangsa kita. Pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKK, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti
dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar enggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, enggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan. Saudara sekalian. Terima kasih Satgas PKH. Terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian-kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Dan menurut saya teman-teman sudah saatnya para benalu bangsa ini pergi. Kita telah lama dibodohi oleh sistem yang dirancang untuk membuat kita terus miskin, membuat masyarakat semakin miskin, dan langkah Prabowo membeli data luar negeri seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah bukti bahwa beliau tahu siapa saja yang sedang bermain saat ini. Jadi tidak ada ruang lagi untuk berlari. Prabowo tahu perusahaan mana yang sudah makan uang selama hampir kurang lebih 40 tahun lamanya. Ini bukan lagi sekadar penegakan hukum biasa teman-teman, ini adalah revolusi kedaulatan ekonomi, mengejar kembali kekayaan negara yang selama ini dirampok oleh para koruptor dan oligarki hitam itu. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.